Baiklah, anak didik kami semuanya, selamat datang di pelajaran biologi untuk agrobisnis dan agroteknologi atau biologi pertanian. Perkenalkan, nama Bapak adalah Freddy Simamora. Bapak tinggal di Desa Lumban Sormin, pas di depan gereja HKBP jika mau datang. Nah, di pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tentang ruang lingkup biologi dan kompetensi dasar kita yang sudah pernah kita lihat sebelumnya. Tujuan yang pertama di sini adalah peserta didik dapat mengetahui ruang lingkup atau apa-apa saja yang akan dipelajari di dalam ilmu biologi, terkhususnya di dalam dunia SMK. Karena biologi di SMK dan di SMA itu sangat jauh berbeda. Kenapa? Karena di SMK itu biologi hanya dipelajari hanya di kelas 10, sementara kalau biologi di SMA itu dipelajari di 3 tahun, dimulai dari kelas 10 sampai dengan kelas 12. Namun pelajaran yang 3 tahun dipelajari di SMA akan diajarkan di SMK selama 3 tahun itu menjadi 1 tahun. Nah, mari anak-anak kita simak video pembelajaran. Jadi kalau dari gambar ini sudah jelas kita melihat bahwa dalam ruang lingkup biologi tersebut, kalau dari gambar ini mungkin anak didik kami semua, peserta didik kami sudah bisa mendeskripsikan apa saja sih yang terdapat di dalam biologi tersebut, apa saja yang akan dipelajari. Nah, seperti ada sana gambar hewan, ada gambar tumbuhan, ada gambar mikroorganisme ini, kemudian ada ahli atau dikatakan biologis atau dikatakan orang yang berkecimpung dalam dunia biologi. Nah, mari kita simak. Nah, mengapa kita harus belajar biologi? Apa itu biologi? Kenapa harus belajar biologi? Dan apa-apa saja ilmu yang terdapat di dalam biologi tersebut? Jadi sangat banyak. Nah, kalau kita lihat di sana yang pertama, biologi tersebut berasal dari 2 kata atau dari bahasa Yunani, yaitu bios dan logos. Bios itu kalau dalam bahasa Inggris artinya adalah life atau hidup. Logos itu artinya adalah knowledge atau pengetahuan. Jadi bios hidup, logos pengetahuan. Jadi ilmu biologi tersebut adalah yang mempelajari tentang makhluk hidup, seluk-beluk makhluk hidup, dan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, di sini mengapa kita harus belajar biologi di SMK sebenarnya, Pak? Nah, di sini sebenarnya kita batasi. Kenapa kita belajar biologi di SMK? Karena di SMK tersebut biologi merupakan ilmu dasar dari materi pelajaran C2 dan C3, contoh mata pelajaran produktifnya. Salah satu contoh nanti misalnya dalam bidang pertanian, di biologi nanti akan diajarkan dasar dari teknik sistem reproduksinya apa, atau kalau nanti di pertanian dikatakan perbanyakan tanaman. Nah, sebelum keberbanyakan tanaman kita harus mengenal dulu sifat-sifat pengelompokan taksonomi dari hewan atau tumbuhan tersebut. Jadi di sini dikatakan biologi tersebut sangat berpengaruh, memiliki eratan yang sangat erat dengan kehidupan atau dengan dunia pertanian ataupun dengan dunia peternakan. Nah, sehingga dengan adanya biologi yang ada kita pelajari di kelas 1 dalam mempelajari materi kalian di dalam SMK di kelas 2 ataupun di kelas 3, kalian satu nanti yang pertama yang harus inti utama adalah dapat memahami diri kita sendiri. Yang kedua, menyelesaikan permasalahan masalah, lebih bijak terhadap lingkungan. Contoh sekarang ini misalnya dalam hal pembuangan sampah, penggunaan plastik atau menggunakan benda-benda daur ulang, kira-kira seperti itu. Kemudian kalau dikatakan biologi itu sebagai ilmu, di sana ada ciri-cirinya. Yang pertama, biologi tersebut mempelajari atau memiliki objek kajian benda-benda konkret. Kalau dikatakan konkret itu adalah benda-benda nyata. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi benda-benda nyata, benda-benda yang dapat dilihat, diraba, dirasakan, real, kira-kira seperti itu. Jadi ya contoh kalau dalam bentuk fisiknya seperti kayu kan bisa kita lihat dia ada bentuk
Kalau dalam kayu, misalnya kita bisa lihat dia dijadikan menjadi balok, itu ada kan dari kayu. Kayu itu memiliki pohon, dan kalau dalam konkretnya kira-kira seperti itu. Contoh, tubuh kita ini merupakan benda-benda konkret juga. Jadi yang bisa dilihat, contoh mata kita, panca indera satu bisa dilihat, kemudian rasa bisa di lidah kita, artinya tidak meraba atau tidak, maknanya tidak implisit atau maknanya tidak ambigu, memiliki makna ganda, tetapi benar-benar nyata. Kemudian dikembangkan berdasarkan pengalaman empiris, artinya adalah pengalaman yang nyata atau pengalaman yang sudah pernah dilakukan oleh beberapa orang atau pernah diteliti oleh orang dan dikembangkan terus-menerus. Contoh seperti sekarang kita mengalami pandemi corona, ya COVID-19 itu adalah hasil. Kenapa bisa dikatakan ke dalam kelompok corona? Karena itu dikembangkan dari, pertama dulu ada dari virus SARS juga, yang sistem juga sindrom akut respiratory atau yang menyerang sistem pernapasan. Namun COVID itu akan jauh lebih besar lagi dampaknya, kira-kira seperti itu. Kemudian berpikir secara logis, ini dari memiliki pemikiran, dari ambil kesimpulan dari khusus ke umum, dari umum ke khusus. Nah, jadi ada beberapa masalah itu dulu. Dari masalah umum kita pelajari menjadi kesimpulannya menjadi lebih kecil, atau ada masalah kecil diteliti menjadi ke permasalahan yang lebih besar. Nah, kemudian dikaji menggunakan metode ilmiah. Metode ilmiah ini adalah memiliki langkah-langkah yang sistematik. Artinya pertama dulu ada observasi, kemudian ada menentukan judul, pemecahan masalah, hipotesis, penelitian, dan sampai menarik kesimpulan. Nah, jadi kalau dalam biologi itu permasalahan itu tidak bisa disimpulkan dalam waktu 1 hari, 1 minggu, bahkan harus dalam paling cepat dalam 1 bulan dapat menimbulkan atau menyimpulkan satu permasalahan. Contoh seperti coronavirus atau COVID-19 yang sedang kita alami sekarang, itu penelitian tidak secepat itu bisa dikatakan COVID-19, tetapi telah mengalami beberapa penelitian. Kemudian hasilnya bersifat objektif atau berlaku. Hasilnya tidak dipengaruhi oleh kepentingan seseorang atau kepentingan siapapun, tetapi hasilnya itu adalah jika misalnya COVID-19 itu dinyatakan adalah penyakit seluruh yang dapat menyerang tanpa mengenal usia, agama, kedudukan, ras. Jadi itu semua berlaku bagi orang. Jadi objektif itu artinya adalah tanpa memihak, tetapi hasilnya itu nanti dari situ nanti memiliki kajian universal sehingga dapat berlaku bagi semua. Nah, jadi kalau di sini ruang lingkup biologi, mohon maaf nanti Bapak bisa percepat ya. Nah, jadi kalau nanti ada pada dasarnya Bapak katakan ada kingdom plantae mempelajari tentang tumbuhan, animalia mempelajari tentang hewan, dan Monera protista fungi itu adalah bagian daripada mikroorganisme. Nah, kemudian organisasinya nanti dikatakan spektrum biologi, itu dimulai dari molekul sampai nanti dia adalah biosfer. Mari kita lihat salah satu contoh. Ini merupakan contoh skematis. Nah, contoh dalam menyusun sebuah jantung itu, maka dibutuhkan yang pertama otot jantung. Otot jantung itu diperoleh dari mana, Pak? Tersusun dari mana? Dari sel otot jantung. Di dalam sel otot jantung tersebut terdapat tersusun dari molekul yang namanya protein. Protein tersebut akan menyusun sebuah sel, di mana sel tersebut adalah unit fungsional terkecil penyusun tubuh makhluk hidup. Kemudian nanti akan bergabung sel itu dari bentuk dan fungsi yang sama, membentuk jaringan. Jaringan itu nanti bergabung dari beberapa bentuk yang berbeda, tetapi melakukan fungsi yang sama. Itulah namanya organ, dan organ itu nanti bergabung menjadi sistem organ. Contoh sistem peredaran darah. Nah, kemudian ada individu. Kalau individu dikatakan adalah seorang atau organisme satu nanti bergabung menjadi beberapa orang dalam menempati ruang atau tempat tertentu, namanya adalah populasi. Kemudian beberapa populasi akan bergabung menempati ruang dan tempat tertentu disebut dengan komunitas, dan komunitas itu nanti akan bergabung di suatu tempat dalam ruang waktu tertentu, itu namanya ekosistem. Jadi contoh ini seperti yang tertera di gambar. Di situ di dalam ekosistem sawah itu ada komponen abiotik dan biotik, artinya ada komponen yang hidup dan yang mati. Contoh berasal dari populasi manusia, populasi hewan, populasi tumbuhan. Sementara faktor abiotiknya
Ya, karena misalnya kan ada suhu, berarti di sana ada panas, ada dingin. Intensitas cahaya itu artinya adalah kecukupan cahaya, pH atau power of hydrogen, kederajatan atau asamnya di dalam tanah, kelembapan itu kadar air. Nah, jadi itu akan membentuk satu ekosistem sawah. Nah, contoh kalau bioma, ini contoh nih hutan tropis, di sana ada ekosistem daripada sekelompok hewan atau tumbuhan yang menempati suatu daerah atau geografis tertentu. Jadi, kalau misalnya Indonesia dikatakan hujan tropis karena berada dalam daerah khatulistiwa dan hanya mengalami dua musim, yaitu musim panas dan musim dingin atau musim kemarau dan musim hujan. Nah, kalau biosfer itu adalah gabungan seluruh bioma yang terdapat di dalam bumi, lapisan semuanya. Nah, jadi kalau tingkatan organisasi kehidupan pasti dimulai dari molekul, sel, jaringan, organ, sistem organ, individu. Nah, sampai di sini. Jadi kalau dalam individu itu di dalamnya dimulai dari tingkatan molekul sampai dengan sistem organ, kemudian populasi, komunitas, ekosistem itu adalah sudah organisme yang berkumpul. Ekosistem di sana sudah dipengaruhi oleh komponen benda mati, sementara bioma itu adalah ekosistem yang menempati daerah atau geografi tertentu, dalam tanda kutip sudah dipengaruhi oleh seperti iklim dan cuaca, sedangkan biosfer tersebut adalah gabungan daripada beberapa bioma. Jadi itu artinya adalah universal. Nah, contoh kalau cabang-cabang ilmu biologi ya banyak sekali. Ada yang mempelajari tentang pewarisan sifat seperti genetika, ada yang mempelajari tentang sel namanya sitologi, mempelajari zoologi itu mempelajari tentang hewan, walaupun misalnya ada yang mempelajari burung itu namanya itu adalah seperti ornitologi. Kemudian ada yang mempelajari tentang siput dikatakan malakologi. Botani itu mempelajari tentang dunia tumbuh-tumbuhan. Histologi mempelajari tentang jaringan. Nah, jadi kalau di sini misalnya taksonomi pengelompokan makhluk hidup, contoh nih makhluk hidup tingkat tinggi dikelompokkan berdasarkan cirinya, misalnya memiliki daun yang sama, bunga yang sama, biji yang sama, perakaran yang sama. Kemudian virukologi itu adalah mempelajari virus, mikrobiologi itu adalah mikroorganisme, mikologi tentang jamur, botani tumbuh-tumbuhan. Jadi kalau misalnya tentang petriodologi itu paku, briologi artinya lumut, zoologi ya seperti tadi. Dibagi lagi, ada entomologi mempelajari serangga, ichtyologi ikan, herpetologi reptil dan amfibi, ornitologi unggas, mammalogi mamalia. Nah, banyak lagi, sebenarnya itu hanya beberapa contoh. Ada biologi perkembangan individu dan organisme. Ini termasuk gabungan dari beberapa ilmu yang dipengaruhi oleh keadaan waktu tertentu. Embriologi, perkembangan embrio. Embrio itu apa sih, Pak? Perkembangan makhluk hidup di dalam tubuh manusia. Contoh nih, kita manusia. Jadi itu berasal dari dalam zigot dan berkembang dalam ibu. Ada anatomi, mempelajari struktur internal, berarti bagian dalam tubuh makhluk hidup. Fisiologi, fungsi daripada organ. Contoh, mata fungsinya apa, hidung fungsinya apa, telinga fungsinya apa, jantung fungsinya apa. Kemudian biokimia, ini proses kehidupan. Contoh, bagaimana nasi bisa berubah menjadi glukosa, glukosa tersebut berubah menjadi energi. Nah, contohnya itu. Biofisika, ya contoh gigi, lidah, itu fungsinya apa? Itu adalah organ. Jadi mereka melakukan gerak. Ada gerakan peristaltik, contoh gigi nih. Ada gigi seri misalnya untuk memotong, gigi taring mengkoyak, gigi geraham untuk melumatkan. Jadi ada proses kimianya. Sementara kalau bioteknologi itu adalah mempelajari tentang perkembangan bioteknologi yang bisa meningkatkan atau memberi nilai lebih dari satu produk untuk kesejahteraan tubuh manusia atau makhluk hidup. Kalau paleontologi mempelajari tentang sejarah. Contoh nih, kalau kalian pernah waktu SMP, ya seperti manusia, Pithecanthropus erectus dan lain sebagainya. Kalau masalah itu Bapak sudah lupa, ya. Oke, jadi kalau kita belajar tentang mind map-nya, di dalam biologi tersebut sih ada cabang ilmu biologinya, bisa kita lihat. Ada biologi molekuler. Molekuler itu adalah mempelajari tentang kecil. Contohnya ini adalah seperti sitologi tadi, histologi, biokimia tadi, yaitulah seperti biokimia. Ada biofisika, genetika, pewarasan sifat dan seterusnya. Jadi kalau tingkat molekuler, kalau tingkat ada sel, jaringan, organ, individu dan seterusnya, ya. Jadi kemudian kalau perkembangan karya ini saja sih dalam biologi, nggak terlalu banyak, tapi dokter, ahli gizi, ahli lingkungan, guru, editor, terapis. Terapis itu artinya apa? Tukang kusut, tapi tukang kusut yang bukan kusut-kusut dukun-dukun ya, tetapi yang sudah mempelajari tentang anatomi. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi, kalau manfaat biologi itu banyak, kita lihat satu persatu.
Kalau dalam bidang pertanian, ya penemuan bibit unggul, artinya tanaman yang cepat. Dulu misalnya padi hanya bisa dipanen 1 kali setahun, sekarang bisa 3 kali. Kemudian menciptakan rekayasa genetika, misalnya ada semangka tanpa biji atau durian tanpa biji, jeruk yang pendek sudah bisa berbuah. Nah, jadi kalau kultur jaringan ini adalah perbanyakan tanaman. Ini berlaku bagi tanaman-tanaman yang susah dibudidayakan atau dikembangkan melalui biji. Contoh seperti kalau pisang kan dulu dikembangkan dari tunas, sekarang bisa dilakukan dengan kultur jaringan. Bisa dikembangkan dengan waktu yang cepat, tanpa dipengaruhi oleh musim. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, jadi contoh nih, sekarang kan kalau mau makan durian, kita kan sekarang nggak menunggu harus musim durian lagi atau rambutan, tetapi sudah bisa kita rasakan sekarang setiap waktu, tidak pakai musim lagi, tidak ada lagi buah musiman sekarang. Tetapi dengan adanya kultur jaringan bisa menghasilkan buah dalam waktu yang tidak lagi harus ditentukan bulan ini gitu ya. Nah, kemudian kalau dalam bidang bioteknologi ya misalnya seperti ini ya, pembuatan makanan seperti tempe, roti, kemudian tape, ada tuak dan lain-lain. Nah, jadi kalau dalam bidang kedokteran, ya metode transplantasi jantung, maksudnya di sini adalah perbaikan jantung yang sudah rusak. Kemudian ada penghasilan vaksin. Ini bayi tabung nanti akan kita jelaskan selanjutnya dalam genetika ya. Jadi bayi tabung ini bagi ibu-ibu atau pasangan suami istri yang susah memiliki keturunan, maka mereka melakukan konsep bayi tabung. Tapi ingat, bayi tersebut bukan bayi yang dikembangkan di dalam tabung ya, tetapi prosedurnya dulu ada di luar atau menggunakan alat-alat kimia dan seterusnya. Jadi ada menghasilkan antibiotik dan seterusnya. Kemudian kalau dalam bidang peternakan, ya dengan inseminasi buatan atau konsumtif, fertilisasi in vitro. Jadi misalnya gini, sekarang kalau mengawinkan sapi atau babi atau kerbau, sekarang tidak mesti harus lagi digabungkan antara jantan dan betina, tetapi sperma hewan jantan bisa diambil dari sang jantan dan disimpan, nanti misalnya disimpan di dalam cairan nitrogen yang disimpan di dalam suhu 169-96 derajat. Nah, jika suatu saat nanti misalnya betinanya sudah berakhir, maka bisa diambil dan bisa nanti akan disuntikkan, kira-kira seperti itu. Nah, jadi ini dulu. Nah, kalau metode ilmiah, di sini Bapak hanya membahas sekilas langkah-langkahnya saja. Ini menemukan gejala biologi, artinya yang pertama ada dalam pemecahan masalah biologi, misalnya tadi ada permasalahan contoh seperti COVID-19, kemudian dirumuskan masalah, contoh kenapa orang bisa cepat pingsan di jalan, kenapa sesak, kemudian setelah itu dikumpulkan beberapa bukti, kemudian disusun hipotesis, artinya jawaban sementara. Hipotesis itu adalah jawaban sementara antara dari hasil masalah yang kita timbulkan. Contoh ada hipotesis nihil dan ada hipotesis misalnya virus corona dapat mengakibatkan kematian. Ada lagi hipotesis yang lain, virus corona tidak dapat mengakibatkan kematian. Nah, kira-kira seperti itu. Setelah dilakukan hipotesis, maka dilakukanlah perancangan percobaan, diteliti seperti apa langkah-langkah yang akan diambil untuk melakukan penelitian terhadap virus corona ini. Setelah itu dilakukan percobaan, diamati, dicatat, kemudian dianalisis, kemudian disimpulkan, baru setelah disimpulkan baru dipublikasikan. Itulah tadi salah satu contoh ciri daripada pembelajaran biologi. Nah, jadi ini nanti nggak terlalu Bapak bisa tidak terlalu banyak yang mau Bapak apakan, tetapi dalam belajar yang pertamanya adalah contoh di sini nih, menemukan gejala biologi, misalnya ketupat lebih tahan lama dibandingkan nasi. Merumuskan masalah misalnya mengapa ketupat lebih tahan daripada nasi, berapa lama ketupat bisa awet. Merumuskan hipotesis misalnya adalah, nah ini contoh bisa kita lihat. Jadi dari itu nanti setelah dilaksanakan, dikumpulkan data, maka disusun laporan, baru dipresentasikan. Jadi itu saja anak didik kami yang bisa Bapak sampaikan untuk saat ini. Kurang lebihnya mohon maaf di kekurangan Bapak. Kalau ada yang kurang jelas bisa nanti ditanyakan melalui WA atau ketika mengantarkan modul ke sekolah bisa dijelaskan. Jadi untuk pertemuan kita ke next berikutnya itu adalah modul 2 tentang sel dan fungsi organel-organel sel. Jadi demikian yang bisa Bapak sampaikan untuk saat ini.
Salam sehat, selamat belajar. Tuhan memberkati. Horas.